Doa itu ada dalam dua tangan, dua lingkaran. Lingkaran yang dikuasai manusia dan menguasai manusia. Ini dua lingkaran yang munculnya dari pembahasan Pondok Kodar ya. Lingkaran yang dikuasai manusia maksudnya lingkaran yang masuk dalam pemahaman manusia, masuk dalam akal manusia. Yang menguasai manusia itu yang di luar kehendak manusia. Nah, doa itu posisinya di mana? Dikabulkannya doa itu masuk dalam lingkaran yang menguasai manusia. Berarti lingkarannya kodoknya Allah SWT. Dan bentuk pengabulannya ada 3 kemungkinan. Sesuai permintaan, ditunda sampai akhirat, dan diubah oleh Allah untuk menghindari musibah yang serupa. Jadi posisi dikabulkannya doa itu di dalam lingkaran yang menguasai manusia, bukan yang dikuasai manusia. Jadi kita nggak bisa memaksa doa itu terkabul sesuai keinginan kita, nggak bisa. Terus yang dikuasai manusia apa? Dalam otak kita hanya memahami doa itu perintah Allah SWT. Doa itu bagian dari ibadah, bahkan tadi dikatakan otaknya ibadah, dan dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah SWT. Itu dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Kita ngertinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah dan Allah sangat suka kalau kita meminta kepada Allah. Dan itu bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka mencari pahala. Dan itu akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi semua yang ada dalam lingkaran yang dikuasai manusia akan dihisab. Maksudnya apa? Kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah, berdosa. Dan kalau orang mau berdoa kepada Allah, mendapat pahala. Itu akan dihisab. Terus fungsinya apa? Seperti materi tawakal. Tawakal yang benar dulu dikatakan tawakal sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, dan setelah ikhtiar. Maka dalam doa juga begitu. Doa itu juga sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Apa bedanya? Seperti materi tawakal dulu, orang yang rajin berdoa dengan yang tidak berdoa sangat berbeda di dalam aktivitas. Kita mulai dari lingkaran yang menguasai manusia, yaitu kalau dulu saya gambarkan lingkaran yang menguasai manusia seperti dalam dada. Isinya keyakinan-keyakinan. Lingkaran yang dikuasai manusia itu di dalam otak. Yaitu apa? Semua yang difahami manusia, yang dikuasai manusia, yang bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, apa fungsinya doa di dalam lingkaran yang menguasai manusia, di dalam dada manusia? Dan apa fungsi doa di dalam lingkaran yang dikuasai manusia? Maka kita lihat, setelah kita tahu dalil-dalil tentang doa tadi, maka di dalam dada kita, yaitu dalam lingkaran yang menguasai manusia, pertama kita harus yakin kepada Allah SWT, satu-satunya zat yang akan mengabulkan doa itu adalah Allah. Dan kita yakin pasti Allah akan mengabulkan. Walaupun dalam 3 kemungkinan. Itu sudah kunci awal, start awal kita itu sebelum melakukan apa saja, termasuk sebelum kita itu nanti berbisnis, kita sudah nyicil ayam, tenang saja. Sama-sama bisnis, mereka mengandalkan otak, mereka mengandalkan modal, mereka mengandalkan koneksi, kita mengandalkan doa. Dia backingnya siapa? Mungkin pengusaha sukses. Backingnya siapa? Pemodal besar. Backingnya siapa? Bank. Kita backingnya siapa? Allah SWT. Keren mana tuh? Kalau nggak percaya, jangan cuma merasa dibackingi oleh Allah, tapi kita harus meminta kepada Allah. Ya Allah, saya siap mau bisnis. Saya mohon kepadamu supaya diberi kesuksesan dalam bisnis. Kalau kita yakin dengan dalil-dalil tadi, sama-sama berangkat bisnis, kita itu dalam keadaan yang sudah sangat optimis. Bisnisnya tentu lebih tenang. Beda sekali, pengaruhnya itu tetap beda. Orang yang merasa punya backing dengan tidak, itu mesti beda. Atau merasa bahwa Allah di belakang kita, merasa bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuma kita kurang sekali gitu, mengasah keyakinan itu kurang. Biasanya orang baru merasa yakin kalau sudah membuktikan. Kalau saya berani mantep kayak gini karena apa? Sudah setua ini, sudah mengalami asam garam, sudah merasakan pahitnya kehidupan ini. Dan saya merasa memang banyak sekali masalah-masalah saya yang bisa terselesaikan dengan doa. Sudah kalau kita bisa bangun malam, bangun sepertiga malam, terutama sujud yang terakhir. Sholat malam itu yang saya pahami yang lebih afdol itu 2 rakaat. Kalau mau 11 itu bagus. Witirnya 21. Jadi 2, 8, terus 21. Setiap sujud terakhir, kan itu 2 terus itu.
itu silahkan berdoa, tapi tolong jangan dilafatkan, itu aja. Setelah membaca doa sujud, kemudian kita minta dalam hati saja. Kalau dilafatkan membatalkan sholat. Dan kita bisa minta apa saja kepada Allah. Nanti 2 rakaat pertama minta apa, 2 rakaat kedua minta apa. Semua masalah hidup itu kita pasrahkan saja kepada Allah SWT. Minta bantuan untuk diselesaikan. Dan itu rasanya seperti ibaratnya handphone itu seperti dicas. Apalagi kita sudah mulai masuki dunia dakwah, kita mulai mengemban dakwah, kita menghadapi ujian yang sangat berat. Itu kalau kita itu enggak bangun malam, kita enggak berdoa kepada Allah, itu kebangetan. Itu menyia-nyiakan. 1 hari saja enggak bangun itu rasanya rugi besar. Kenapa? Karena seharian itu kita seperti bertemu masalah terus itu. Dan satu-satunya kesempatan ngecas itu ya cuma bangun malam itu. Masalah apa saja insya Allah akan diselesaikan. Sehingga apa? Pengaruhnya akan memunculkan semangat di dalam berikhtiar. Ini masih di dalam lingkaran dada yang menguasai kita. Jadi pengaruh doa itu seperti itu. Membuat kita semangat, membuat kita optimis, membuat kita tidak takut. Dan ini akan menjadi penyangga bagi manusia. Sehingga apa? Karena ini kita nggak pernah melihat Allah. Maka dengan kekuatan doa itu diharapkan apa? Membuat kita senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan mengabulkan doa kita, satu-satunya cara apa? Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah hidup kita itu senantiasa terikat dengan syariat Allah. Walaupun kita nggak melihat Allah, maka kita yakin Allah pasti akan membantu kita kalau kita berada di jalannya. Yang kedua, tidak hanya terikat dengan syariat Allah, kita harus terikat dengan sunatullah. Dulu contohnya misalnya jangan sampai kita bisnis itu halal haramnya sudah benar. Ini bisnis yang halal sudah sesuai dengan syariat, tapi tidak mau mengikuti sunatullah. Dulu kita sebut tidak bertawakal. Yang ketiga, dengan doa itu diharapkan manusia ini tidak mudah putus asa. Kalau gagal, tidak mudah putus asa. Diulangi lagi. Gagal mungkin perlu cari jalan yang lain.